Halo guys, balik lagi bareng sama gue di channel Revise. Jadi di video kali ini gue bakal bahas sama Ultra yang mendapatkan form baru di tiap season UGF, dari Ultra Galaxy Fight Nebular Heroes hingga ke The Standard Crossroad. Ya pasti ada tuh ya setiap season UGF Ultra yang dapat form baru, apalagi Zero ya kan. 3 season UGF dapat form baru terus, weh. Jangan bilang di UGF berikutnya nih anak dapat form lagi ya. Oke, jadi tanpa satu-satu lagi langsung aja simak videonya. Sebelum masuk ke video, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dulu ya, agar kalian nantinya nggak ketinggalan video-video baru dari channel ini guys. Jadi untuk pembahasan kali ini akan gua bahas dari yang paling sedikit dulu ya. Nah, seperti yang kita tahu, sudah ada 3 Ultraman yang mendapatkan form baru di setiap season UGF. Mau tahu apa aja? Ini dia semua Ultraman yang mendapatkan form baru di setiap season UGF. Oke, yang pertama Ultraman Taiga. Kita mulai dari Ultraman Taiga dulu. Dimana pada UGF THC atau Ultra Galaxy Fight The Episode Conspiracy, Taiga mendapatkan form baru atau power up lah ya dari form Ultraman Taiga yang terdahulu, dimana ini menjadi power up untuk form Ultraman Taiga Terrestrium, yang kemudian power up dan menjadi Ultraman Taiga Terrestrium Rainbow. Warna-warni guys. Form ini muncul dengan cara para Tri Squad mengeluarkan potensi penuh mereka yang akhirnya memunculkan form Terrestrium Rainbow. Sebenarnya sih form ini muncul masih belum jelas banget ya gimana ya. Cuman dari pemikiran gue sih ya gitu, dengan cara mengeluarkan potensi penuh dari Tri Squad. Cuman kalau salah ya koreksi aja ya. Secara desain, form Ultraman Taiga Terrestrium Rainbow ini sama seperti Ultraman Taiga Terrestrium biasa, dari coraknya, bentuknya, dan lain-lain. Yang berbeda di sini hanyalah warna merah di bagian Taiga Terrestrium diubah menjadi emas keseluruhan sampai bagian muka juga ya. Dan di bagian armor dan di bagian kayak samping tanduknya itu diberi dengan warna rainbow atau warna-warni tadi ya. Ya namanya juga rainbow ruby ya kan. Jadi ya bener-bener kasarnya nih form ya repaint ya kan. Cuman kita sebagai penonton Ultraman ya apa itu repaint ya kan. Asalkan repaintnya bagus, jelas nggak jadi masalah. Lagian ya ini juga nggak pakai kostum baru ya kan, melainkan menggunakan CGI. Makanya munculnya juga nggak lama-lama banget. Habis ngebahas ya udah ya kan. Untuk jurus di sini masih nggak terlalu banyak ya yang dikeluarkan, karena seperti yang gue bilang tadi munculnya cuma bentaran. Jurus yang pertama ada Rainbow Stream Burst, dimana dengan menggunakan 3 Stream Blade-nya di situ kayak mengeluarkan ya kayak sabit berbentuk bulat gitu lah, yang berwarna rainbow juga ya, dimana itu akhirnya berhasil mengalahkan semua pasukan Zeton di UGF THC. Sebenarnya sih ya jurusnya cuma itu doang ya. Tapi pada UGF THC kemarin, jurus Rainbow Stream Burst diperlakukan berbeda seperti yang ada di UGF THC, dimana di UGF THC kan kayak mengeluarkan sebuah sabit tadi. Tapi pada UGF THC, jurus Rainbow Stream Burst itu tidak lagi mengeluarkan seperti sabit, tapi langsung menebas lawannya. Ya bisa dibilang versi kedua dari Rainbow Stream Burst lah ya. Yang kedua, Ultraman Z. Baru ini Z mendapatkan form barunya di season UGF yang ketiga, atau lebih tepatnya di Ultra Galaxy Fight The Standard Crossroad, dimana juga sama seperti Taiga. Ini adalah peningkatan form terdahulu dari Z, dimana ini power up dari Ultraman Z Delta Rise Claw, yang dimana dengan bantuan Bella Rock akhirnya dapat memunculkan form baru, yaitu Ultraman Z Deadsium Rise Claw. Ya mungkin kalau ada Ultra berikutnya di UGF season 4 dapat form baru lagi, ya mungkin form barunya juga ya power up dari form terdahulunya. Tapi bisa dibilang sih power up dari final form ya. Kalau trigger ya mungkin aja glitter trigger apa gitu ya. Untuk desain jelas masih sama seperti Ultraman Z Delta Rise Claw, cuma di sini dari bagian warna diubah menjadi hitam abu-abu gelap, dan untuk corak emasnya masih ada. Dimana ini menurut gue menggunakan ini ya dibanding Delta Rise Claw. Untuk pembahasan lengkapnya silahkan aja tonton video gue pas bahas tentang form Ultraman Z Deadsium Rise Claw ini. Intinya sih ya repaint, tapi ya apa itu repaint ya kan? Kalau bagus ya kenapa harus dihujat? Kita menonton Ultraman kalau ada yang repaint ya no problem ya kan? Kalau seri seberang ya gitu lah ya. Form ini juga dari segi kemunculan cuma bentaran doang, habis berubah ngekosen ya udah ya kan. Ya mungkin karena di sini pakai CGI ya kayak Taiga Terrestrium Rainbow tadi. Tapi Z Deadsium Rise Claw ini langsung ada introduction karakternya guys. Kalau ini pakai kostum baru jelas nanti bisa aja dia dipakai ke depannya. Gak cuma ngekosen aja, kalau bisa sih ya ada fighting scene-nya juga. Untuk jurus cuma satu doang ya untuk sementara guys, yaitu Zestium Death Burst, jurus kosen yang juga langsung digabungkan dengan kekuatan Bella Rock, dan juga pada UGF THC berhasil memojokkan Ultraman Bella Early Style. Untuk kemunculan jelas baru pertama kali, yaitu di Ultra Galaxy Fight The Standard Crossroad episode 9, di episode 9 di akhir dan di episode 10 di awal ya. Kita nantikan aja guys, sebab form ini akan muncul lagi atau enggak ya. Tapi karena ini form baru seharusnya ya muncul lagi sih ya. Pokoknya nantikan aja guys. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, Ultraman Zero. Zero jelas dapat form baru terus ya. Dari tiap season UGF, dari Nebular Heroes, The Absolute Conspiracy, hingga ke The Standard Crossroad, dapat form baru terus guys. Di UGF berikutnya jangan bilang nanti Grand Saber pula ya, atau apalah ya. Ya nanti kebanyakan guys. Tapi Zero pernah bilang kalau dia tidak punya batas, jadi formnya juga bisa-bisa infinity ya. Kalau kebanyakan ya duit buat bikin kostumnya pula, woi. Tapi terserah Suburaya aja sih ya.
Jadi langsung aja dari form yang pertama, yaitu Ultraman Zero Beyond Galaxy Glitter. Form yang didapat Zero di UGF NGH atau Ultra Galaxy Fight Neo Generation Heroes. Di mana form ini merupakan peningkatan dari Ultraman Zero Beyond, sama kayak sebelumnya lah guys. Peningkatan dari form sebelumnya ya. Di mana form ini lebih kuat dibanding form Ultraman Zero Beyond biasa. Karena mungkin energi yang dihasilkan juga langsung dari Ultraman Giga, Victory X, dan Orb itu langsung yang ditransfer ke kapsul yang diberikan oleh Git. Makanya karena langsung dari ultranya ya lebih kuat dan berhasil membuat form power up dari Zero Beyond, yaitu Ultraman Zero Beyond Galaxy Glitter. Dari desain ini masih benar-benar sama kayak Ultraman Zero Beyond biasa. Dari corak atau apapun itu ya sama aja guys. Yang bedanya di sini diberi efek glitter-glitter gitu atau mas-mas gitu ya. Ya udah simple guys, pakai kostum Zero Beyond biasa terus beri efek glitter atau mas-mas gitu. Ya udah guys, kreatif. By the way di sini Grand Zero juga bikin beda ya. Kayak Grandnya itu berdengung gitu loh ya. Untuk jurus masih sama kayak Zero Beyond biasa, kayak Twin Giga Break, Quattro Zero Slugger, dan lain-lain masih sama guys. Cuman dari segi stat atau kekuatannya kemungkinan jelas lebih kuat dibanding Zero Beyond biasa. Cuman kalau ada penambahan nama jurus jelas udah meyakinkan ya kalau ini lebih kuat dibanding Zero Beyond biasa. Untuk kemunculan form ini cuma muncul pada Ultra Galaxy Fight Neo Generation Heroes di episode 11 dan episode 12. Habis itu ya nggak pernah muncul lagi ya. Makanya ini juga bisa dibilang form yang terlupakan ya. Atau mungkin Zero sengaja nggak pakai buat degah hati lah itu ya. Form yang kedua, Ultimate Shining Ultraman Zero. Sama seperti sebelumnya juga, form ini adalah peningkatan atau power up dari form Shining Ultraman Zero yang kemudian diperkuat dengan Ultimate Aegis yang menciptakan Ultimate Shining Ultraman Zero. Tapi pada awal debutnya di UGF THC, Zero masih belum bisa mengendalikan form Ultimate Shining ini dan hanya bisa menggunakan formnya ini di waktu yang sebentar. Makanya sampai kebantai ya ngelontar terus. Dan pada UGF TDC, form ini kembali muncul. Tapi berbeda seperti sebelumnya, di UGF TDC, form ini berhasil dikendalikan oleh Zero dan berhasil membantai Tartarus. Untuk desain di sini masih kayak Shining Zero biasa, tapi ditambahkan dengan armor Ultimate Aegis dan kemudian diberi efek-efek kayak diamond yang mengkilau. Makanya dari sinilah para fans bilang anak diamond. Karena mengkilau kayak berlian woi. Warnanya biru-biru pula ya. Ya singkatnya di form memang dari segi desain masih Shining Zero biasa, tapi ditambahkan Ultimate Aegis. Yang membuat awalnya Zero nggak bisa mengendalikan form ini kemungkinan ya karena energi yang dikeluarkan terlalu banyak. Karena ini Shining terus pakai Ultimate Aegis yang ada kekuatan Noahnya woi. Gimana nggak sakti ya kan? Makanya perlu pelatihan untuk dapat mengendalikan form ini. Kayak Glitter Trigger Eternity lah ya. Zero aja di Ultra Flex Zero pakai Shining Zero biasa, pas udah selesai udah mau pingsan aja gitu ya. Ini ditambah Ultimate Aegis yang ada kekuatan Noahnya guys. Kalau ada konsekuensinya ya bisa aja itu nyawa taruhan sih. Dari jurus untuk sementara ya lumayan lah ya, tapi nggak gua sebutin semua, cuman jurus yang ya jurus utamanya lah ya. Yang pertama yaitu Ultimate Shining White Zero Shot. Jurus Kousen yang menjadi ciri khas dari Zero banget, yang juga pada saat digunakan di form Ultimate Shining kemungkinan akan ada peningkatan yang luar biasa mungkin ya. Jurus ini pernah dipakai di saat melawan Tartarus di dimensi Tartarus di UGF THC ya. Jurus yang kedua, Final Ultimate Shining Zero. Sama seperti jurus Ultimate Zero, yaitu membuat armor Ultimate Aegis menjadi sebuah panah atau busur yang dimana ini bisa dibilang OP banget. Tartarus sampai turu guys. Mungkin inilah kekuatan penuh dari form Ultimate Shining Zero. Karena terlihat Zero setelah melakukan serangannya, itu Zero-nya langsung ke basic form dan dia kayak kelelahan gitu. Tapi kalau timernya sih nggak tinung-tinung ya. Untuk kemunculan, form ini pertama kali muncul di episode 9 dari Ultra Galaxy Fight di episode Conspiracy. Dan di episode 10 UGF THC juga muncul lagi ya. Cuman ya di UGF THC ini formnya masih ampas-ampasnya lah ya, kasarnya sih gitu. Dan kemudian di UGF The Desert Crossroad, form ini kembali muncul. Dan form ini lebih kuat dibanding di UGF THC tadi, karena sudah melalui pelatihan yang dilakukan Zero bersama yang lainnya ya. Akhirnya dapat membuat form Ultimate Shining dapat dikendalikan. Form yang ketiga, Ultraman Zero Wild Burst. Form Zero yang baru ini muncul di Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Form ini muncul setelah Zero berhasil menyelesaikan pelatihannya bersama Ultraman Jonias, Ultra Seven, dan Ultraman Leo. Dimana dengan mengikuti insting dan bertekad melindungi semuanya, kemudian membangunkan dorongan primitifnya. Ya dorongan primitifnya itu ya kayak sifat sangarnya Zero lah ya, yang juga harus dibangunkan untuk memperoleh Form Wild Burst ini. Setelah berhasil, Zero pun bersumpah untuk melindungi negeri cahaya setelah kejadian dimana Zero diselamatkan ayahnya di saat ingin menyentuh Plasma Spark di masa lalu. Secara desain ini sama aja kayak basic form Zero yang biasanya, dari coraknya, selanggernya, atau apapun itu semuanya masih sama guys. Cuman yang bedanya di sini warna yang awalnya biru merah diubah menjadi merah keseluruhan. Ya repaint lah ya. Tapi entah kenapa di mata gua ya bagus aja gitu ya. Padahal dia cuma ganti warna aja guys. Entah kenapa ya bagus aja di mata gua ya. Kalau dari kalian gimana? Di sini juga sebenarnya buat ngembaliin konsep awal Zero dulu ya, yaitu yang Ultra Seven Axe. Dimana disitu kan Zero-nya full merah juga. Ya Zero Wild Burst juga kan ya gitu ya kan. Cuma dari konsep awalnya dari bagian corak agak sedikit berbeda.
Cuman ini udah mirip Seven banget guys. By the way kayaknya nih Form pakai CGI dia. Kenapa? Karena terlihat pas Zero mau nge-kick si Seven dan lainnya pas sudah selesai latihan, di situ kan dicancel sama Seven. Nah di situ Zero-nya yang tadinya dari Red Burst langsung ke Basic Form. Ya tadi ubah warna kayak 3 lah ya. Dan juga nih Form ya munculnya cuma bentaran doang ya kan. Kalau bikin kostum baru ya rugi woi. Di packnya bentaran doang pula ya. Jadi kalau pakai CGI itu udah cara yang terbaik. Mungkin aja ya guys. Dan juga nih Form ada satu keunggulan ya yang lumayan banget, dimana Form ini dapat memberi buff kepada Form Zero yang lain. Ya singkatnya sih ya ini Form ngeberi buff ke Form lain. Makanya Zero kalau mau berubah jadi Ultimate Shining ya jadi Form Wild Burst dulu baru berubah jadi Ultimate Shining ya. Zero bisa ngendalin Form Ultimate Shining ya karena Form ini dapat memberi buff ya kan. Entah kalau dipakai di Form lain ya kayak Beyond, Strong Corona, kan dulu ada Ultimate Strong Corona Zero ya. Tapi itu di stage show doang. Menarik lah ya nih Form. Untuk jurus sementara ini masih nggak banyak, cuman ada 2 ya. Karena munculnya bentaran jadi ya wajar aja dari jurusnya sendiri nggak terlalu banyak. Jurus yang pertama ada Ultra Zero Kick, jurus yang khas banget dari Zero ya. Bahkan di Basic Form ini sendiri ya udah ada. Dimana jurus ini seperti mengeluarkan api dari kakinya. Ya udah gitu aja ya. Yang kedua ada Energy Spear, ini bukan pakai Spear di Decker ya. Dimana jurus ini diperlihatkan di saat Zero melawan Tartarus di Planet Bubble. Yang kemudian setelah itu Zero pun berubah ke form Ultimate Shining-nya yang sudah OP. Nah, untuk kemunculan Form Ultraman Zero Red Burst ini baru debut di Ultra Galaxy Fight The Destroyer Crossroad kemarin. Dan pertama kali debut di episode ke-5, kemudian dipakai lagi di episode 6, dan kalau nggak salah terakhir itu dipakai pas di episode 9 deh ya. Ya intinya Zero Red Burst ini kalau dia mau berubah jadi Ultimate Shining pasti dipakai lah. Oke guys, ya itu dia buat para Ultra yang mendapatkan form barunya di setiap season UGF dari UGF NGH hingga ke UGF TDC. Nanti apakah di UGF berikutnya akan ada lagi yang dapat form baru? Dari gue sih ya trigger ya, karena mengikuti Taiga dan Z, dan kemungkinan itu power up dari final formnya jadi glitter trigger Zerados misalnya aja guys. Intinya power up dari final formnya lah ya. Tapi ya walaupun ini power up dari form terdahulu, ini tetap termasuk form yang terpisah. Terus SF-nya rada-rada sih ya, tinggal chat tripan yang dulu ya udah kayak Taiga Tristram Rainbow tuh ya. Terus bantai pula, the best. Rata-rata form yang kita bahas di kali ini pada repaint semua ya. Apakah bocil Ripon menyerang guys? Oke guys, segini dulu buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga buat like, share, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Rai Revise. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan jika kalian ingin request, silahkan DM gua di Instagram atau tulis di kolom komentar ya. Oke guys, see you next again in Ultraman World. Bye bye.